Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai materi toharoh, yaitu bersuci. Berikutnya pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa adalah an-nadhafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Selanjutnya, macam-macam toharoh, yaitu ada dua. Yang pertama, toharoh dari hadas, dan yang kedua, toharoh dari najis. Pernahkah kamu mendengar istilah hadas? Apa yang kamu ketahui tentang hadas? Hadas secara bahasa berarti peristiwa. Secara istilah, hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan beribadah. Hadas juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi, jika tidak ada air atau sebab tertentu, dapat diganti dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar sebagai berikut. Yang pertama, keluar mani, baik karena mimpi atau hal yang lain bagi laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Yang ketiga, melahirkan, yaitu darah yang keluar saat seorang perempuan melahirkan. Yang keempat, ada nifas, yaitu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Dan yang keenam, meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Selanjutnya, apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Dalam keadaan apa yang dapat membuat seseorang mengalami hadas kecil? Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Yang kedua, hilang akal, seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa ada batas yang menghalanginya. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan baik kubul maupun dubur dengan telapak tangan. Berikutnya kita jelaskan toharoh dari najis. Apa saja yang tergolong dalam najis? Najis secara bahasa artinya kotor. Secara istilah adalah najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis yaitu bagaimana membersihkan sesuatu dari najis. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughaladzah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasithah. Apa yang kamu ketahui tentang najis mutawasithah? Najis mutawasithah yaitu najis sedang. Najis ini dibagi dua macam, yaitu najis mutawasithah hukmiyah dan najis mutawasithah ainiyah. Najis mutawasithah hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasithah ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, rasa, warna, dan baunya menggunakan air suci. Contoh najis mutawasithah yaitu darah, tanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, najis mughaladzah. Najis mughaladzah berarti najis yang berat. Cara mensucikannya secara bertahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah yang suci.
Contoh najis mughaladhah terdapat pada anjing dan babi. Adapun yang berasal dari anjing dan babi seperti air liur, daging, darah, air kencing, bulu, kotorannya. Tata cara toharoh. Yang pertama, bersuci dengan mandi. Rukun mandi wajib ada 2, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana cara melakukan mandi besar dengan tepat? Mandi besar dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, menghilangkan najis dari badan. Dan yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Yang kedua, dengan bersuci, yaitu berwudu. Syarat-syarat berwudu diantaranya menggunakan air yang suci dan mensucikan, membasuh semua anggota wudu. Orang yang berwudu hendaknya memahami rukun dan ketentuan wudu dengan baik dan lain sebagainya. Adapun rukun berwudu yaitu yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki secara tertib. Bagaimana hukum wudu jika salah satu rukun tersebut tertinggal? Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka wudu tidak sah. Dan yang terakhir ada tayamum. Beberapa syarat yang diperbolehkan tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi besar yaitu tidak ditemukan air meskipun telah mencari, dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan bertambah parah ketika terkena air, ketika berada dalam perjalanan yang sulit mencari air, dan yang terakhir terdapat air dengan jumlah terbatas. Rukun tayamum yaitu niat, mengusap muka dengan debu suci, serta mengusap kedua tangan. Bagaimana hukum tayamum jika salah satu rukun tertinggal? Sama, jika salah satu rukun tertinggal, maka tayamum yang dilakukan tidak sah. Kesimpulannya, betapa pentingnya taharah atau bersuci dalam kehidupan kita. Ada banyak hikmah taharah atau bersuci dalam keseharian sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan iman, karena Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua, mendorong diri untuk semakin dekat dan taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, menambah kekhusyuan dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, terhindar dari beberapa macam penyakit karena kurangnya kebersihan. Yang kelima, menumbuhkan kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.